Kurangnya pengetahuan seputar personal hygiene mengakibatkan para remaja menjalani pola hidup yang tidak sehat. Jika terus saja dibiarkan, beberapa penyakit dalam tubuh muncul, seperti penyakit keputihan. Keputihan hampir dialami oleh remaja perempuan, namun keberadaannya cukup disepelekan. Nah, kali ini kami akan bertanya kepada beberapa siswi SMP Islam Tirtayasa mengenai penyakit keputihan. Kira-kira seperti apa ya jawabannya? Diguyur. Diguyur. Dari keran itu dari kesupak. Oh, dari bak ya berarti. Iya. Dari keran. Dari keran. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Iya tahu, pernah. Enggak tahu tapi pernah. Enggak tahu, tapi pernah sih. Rasanya tuh nggak enak, nggak nyaman, dan terus pas itu tuh basah gitu, terus warnanya tuh warna putih. Rasanya tuh nggak nyaman, warna putihnya putih. Kalau yang dirasa tuh nggak nyaman, kayak ada yang basah, terus warna putih, warna bening gitu. Baru dengar, terus kayaknya bahaya juga sih buat kedepannya. Baru tahu sih, soalnya baru dengar juga. Kalau nggak bahaya kedepannya, kayaknya bahaya sih kalau misalnya terus menerus kayak gitu. Kurang tahu sih, baru dengar juga, tapi nggak tahu bahayanya. Ya udah sih dibiarin aja, soalnya males juga ngegantinya. Dibiarin aja sih, soalnya kadang suka ya biasa aja. Dari celana dan membersihkan intim dengan sabun kasih gula. Jawaban yang beragam dari para siswi SMP Islam Tirtayasa membawa rasa penasaran kami untuk bertanya langsung kepada ahlinya. Ya, beliau bernama Dr. Lukman Abdullah, Ketua Jurusan Pendidikan Dokter Untirta. Jawaban beliau dapat memotivasi kita untuk terus menjaga kebersihan organ intim dan menjaga pergaulan loh. Mari kita simak bersama-sama. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai penyakit keputihan. Pertama-tama, perkenalkan diri saya, nama saya Niki Putri Wijaya. Nama saya Siti Nuriana. Nama saya Sakiratul Ayu. Nah, saat ini kami sedang bersama dengan salah satu ketua jurusan pendidikan kedokteran Untirta, yaitu Dr. Lukman Abdullah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baiklah, langsung saja kami akan mempertanyakan soal penyakit keputihan kepada Dr. Lukman. Yang pertama, apa sih Pak penyakit keputihan itu? Keputihan itu sebenarnya istilah awam dari sebuah penyakit yang tandanya adalah cairan putih yang ada di organ intim atau organ kelamin pada wanita. Muncul pertanyaan dari salah satu siswa dari SMP Islam Tirtayasa. Mengapa sih Pak? Kenapa disebut sebagai penyakit keputihan? Penyakit keputihan itu diistilahkan, jadi tadi saya katakan itu istilah awamnya atau istilah populernya keputihan. Kalau di istilah medisnya kita mengenal dengan istilah flor albus. Jadi alba itu atau albus itu kan putih artinya. Dan penampakannya cairan yang ada di organ intim perempuan tersebut warnanya putih, makanya disebut keputihan. Lalu untuk keputihan ini itu sendiri kenapa sih Pak bisa terjadi? Kenapa gitu Pak? Ada faktor lain kah gitu? Keputihan bisa normal, bisa enggak. Keputihan itu wajar terjadi. Keputihan itu tanda dari keberadaan sejenis jamur yang memang dia secara normal ada di situ. Tadi sudah berbicara tentang keputihan yang normal. Nah, saya ingin bertanya bagaimana hal apa yang membedakan antara keputihan normal dengan keputihan abnormal? Nah, ini bagus pertanyaannya karena keputihan ada yang normal, ada yang tidak. Keputihan yang normal cenderung tidak terlalu berbau, kemudian warnanya putih dan tidak menimbulkan gejala-gejala gangguan pada organ kewanitaan.
kewanitaan atau area reproduksi. Tetapi manakala disertai dengan rasa gatal, rasa panas, rasa nyeri, baunya bau busuk, warna keputihannya berubah menjadi kecoklatan atau kekuningan atau bahkan bercampur darah, itu kemudian kita sebut ya tidak normal lagi. Ini cenderung keputihan yang patologis. Lalu saya tuh pernah mendengar keputihan itu bisa menjadi indikasi bahwa kita terkena penyakit kanker atau penyakit yang berbahaya lainnya. Nah, efek samping dari keputihan yang kita biarkan begitu saja itu bagaimana? Keputihan yang dibiarkan, ya kalau dia keputihannya normal sebenarnya biarkan saja, karena keputihan pada dasarnya terjadi karena ketidakseimbangan hormonal yang menyebabkan ketidakseimbangan sistem imun. Karena ketidakseimbangan sistem imun, maka overgrowth dari Candida albicans tadi terjadi. Jadi tidak cukup antibodi yang menahan populasi Candida albicans tetap pada normalnya. Kalau keputihannya normal, biarkan saja. Kalian cukup istirahat, makan makanan yang sehat, cukup sayur dan buah, tidak overstress, olahraga, itu cukup konsumsi minum air, itu akan membuat keputihan itu dengan sendirinya nanti hilang sesuai dengan siklus hormon yang terjadi pada remaja atau wanita, remaja putri atau wanita. Nanti itu seiring dengan siklus itu berlalu, maka berlalu pula keputihan itu. Nah, tapi bagaimana kalau keputihannya abnormal, tidak normal atau patologis? Apakah itu berbahaya? Sebenarnya keputihan ini tanda dari keberadaan sebuah masalah di organ kewanitaan. Kalau ini yang kita ngomongin patologis. Tadi disinggung soal kanker serviks misalnya, terjadi peradangan di area serviks. Salah satunya terjadi perdarahan, ruptur area serviks karena dia lebih rapuh. Nah ini akan bercampur dengan sistem kekebalan tubuh kita di sana, makanya akan terjadi pus atau nanah, yang kita sebut nanah. Baunya pasti busuk, warnanya juga agak putih, biasanya kekuningan atau coklat. Jangan dibiarkan yang seperti itu, karena itu sebenarnya bentuk tanda bahwa kita harus segera mencari pertolongan. Banyak sekali penyebabnya keputihan yang patologis, banyak sekali penyebabnya, sehingga jika sudah terjadi tanda-tanda yang seperti tadi Bapak sebutkan, ada bau, ada warna yang berbeda, ada perasaan panas, nyeri, gatal dan sebagainya, ini sebaiknya dikonsultasikan dengan ahlinya. Ini Pak mau nanya, sebenarnya kalau kita membersihkan organ intim menggunakan sabun pembersih seperti misalnya sabun diri, itu sebenarnya baik atau tidak, Pak? Salah satu, sebelum saya jawab baik atau tidaknya, saya coba buat pengantarnya. Salah satu hal yang harus dijaga di organ kewanitaan atau sebenarnya bagian kulit kita adalah keseimbangan mikrobiomnya, atau kita sebut human microbiome. Human microbiome ini salah satunya ada jamur. Kalau kita mengganggu kondisi kehidupan yang ada di organ intim atau area reproduksi, maka nanti akan mengganggu keseimbangan lingkungan di situ. Sehingga kalau kita menggunakan sabun misalnya, perhatikan pH-nya. Ya, perhatikan antiseptik yang terkandung di dalamnya. Kalau antiseptik itu misalnya berpeluang membunuh flora normal atau human microbiome normal yang ada di tubuh kita, berarti nanti berpeluang mengganggu keseimbangan makhluk-makhluk kecil yang ada di situ. Kalau keseimbangannya terganggu, maka nanti besar kemungkinan terjadi masalah. Sehingga untuk bisa menjawab tadi itu akan relatif jawabannya. Cairan atau sabun pembersih yang dimaksud tadi ini, kandungannya kita harus tahu dulu. Jadi, kalau memang kandungannya dia tetap menjaga
pH, tidak membunuh mikrobiom yang normal di situ, maka tidak ada masalah. Kalau tips mengatasi dan menghindari keputihan itu bagaimana Pak? Menghindari keputihan ya hampir tidak mungkin kalau dia perempuan, karena pasti akan keputihan. Ya, hanya saja keputihan yang cenderung patologis ini kita bisa hindari. Ya, keputihan yang patologis kita bisa hindari. Pertama, higien daerah reproduksi, bersih, selalu bersih. Ya, cuci tangan menggunakan air yang bersih, yang mengalir, kemudian tidak menunda-nunda buang air kecil, kondisi, makan makanan sehat, aktivitas fisik yang baik, minum yang cukup, sesederhana itu. Intinya hormonnya kalian tidak terganggu keseimbangannya, kemudian tidak mengganggu keseimbangan sistem kekebalan tubuh. Ya, kalau itu kalian lakukan, keputihan akan terhindari, terutama yang patologis. Baiklah, itu tadi wawancara kami bersama Dr. Rukman Abdullah. Terima kasih Bapak sudah berwawancara. Silakan datang kembali. Semoga dengan informasi yang disampaikan oleh Dr. Rukman bisa bermanfaat untuk siswi SMP Islam Tirtayasa, khususnya dalam menjaga organ reproduksi dan juga kebersihannya. Terima kasih. Salam lestari. Salam konservasi. Salam konservasi. Salam lestari. Rasanya tak lengkap jika observasi kami hanya sebatas wawancara. Kemudian kami melakukan sosialisasi ke SMP Islam Tirtayasa untuk memberikan edukasi kepada para siswa mengenai keputihan, serta tips dan trik menjaga kesehatan organ intim. Kegiatan berlangsung dengan lancar, serta antusiasme siswa yang tinggi. Tak ketinggalan, kami membawakan permainan di sela-sela kegiatan dan permainan janji siswa agar siswa berjanji dalam dirinya untuk selalu menjaga kesehatan organ intim di dalam secarik sticky notes dan ditempelkan di papan tulis. Berikut kegiatan pengabdian kami mengenai penyakit keputihan dan kesehatan organ intim di SMP Islam Tirtayasa. Semoga bermanfaat. Mari hidup sehat dengan merawat organ reproduksi kita.